Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Altia Pawistri dari Program Studi Akuntansi Universitas Lancang Kuning. Nah, di sini kita akan membahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut cash flow. Nah, ada beberapa pembahasan yang nanti akan kita bahas pada PPT kali ini, yaitu pengertian arus kas, tujuan dan manfaat laporan arus kas dan setara kas, klasifikasi laporan arus kas, pola normal arus kas, metode penyusunan laporan arus kas, analisis arus kas, dan rasio arus kas. Nah, arus kas atau biasa disebut cash flow. Nah, menurut Sukamulja, pada tahun 2019, laporan arus kas merupakan laporan yang mencerminkan aliran kas di dalam perusahaan, seperti kas koperasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, laporan ini memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Nah, sedangkan menurut Kyoso et al. Pada tahun 2014 menyatakan bahwasanya laporan arus kas adalah the primary purpose of the statement of cash flow is to provide relevant information about the cash receipt and cash payment of an enterprise during a period. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat laporan arus kas. Dalam PSAK nomor 2 tahun 2015 disebutkan, tujuan laporan arus kas adalah informasi tentang arus kas suatu perusahaan. Jadi berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Jadi, laporan arus kas bermanfaat bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola arus kas. Menghasilkan arus kas positif di mana yang akan datang. Dengan arus kas dapat dibuat sebuah keputusan perusahaan untuk rencana jangka pendek dan panjang terhadap kegiatan-kegiatan usaha, investasi, dan pendanaan. Nah, ada aktivitas dalam laporan arus kas. Ini sumbernya dari Kyoso tahun 2008 PSAK nomor 2. Yang pertama yaitu aktivitas operasi atau operating activities. Yang kedua ada aktivitas investasi atau investing activities. Dan yang ketiga ada aktivitas pembiayaan atau financing activities. Nah, selanjutnya kita memasuki metode penyusunan laporan arus kas. Jadi, penyusunan laporan arus kas itu ada dua metode ya, teman-teman. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Apa sih metode langsung? Nah, metode langsung itu dia menghitung saldo operasi dari selisih antara kas masuk dan pendapatan usaha dengan kas keluar untuk beban usaha perusahaan. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dihitung dengan mencari selisih antara arus kas keluar pada masing kelompok sumber kas tersebut. Nah, kalau metode tidak langsung, dia dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dihitung dengan mencari selisih antara kas masuk dan keluar. Berikutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan metode langsung dan tidak langsung. Kelebihan metode langsung, dia melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas, sedangkan metode tidak langsung memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kekurangan metode langsung, data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya mahal. Kalau tidak langsung, laba bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas atau akrual dari pembayaran kas di masa lalu atau masa depan. Nah, ini ada analisis arus kas, jadi ini manfaat dari analisis arus kas. Nah, di sini dijabarin juga bahwasanya analisis arus kas bisnis dapat memutuskan apa langkah terbaik berikutnya bagi perusahaan. 1. Memikirkan kembali arus masuk dan arus keluar. Misalnya, jika pembayaran pinjaman yang mahal mempengaruhi arus kas keluar, bisnis dapat melakukan pendekatan strategis untuk meningkatkan arus masuk dengan mengurangi operasi atau meningkatkan aktivitas investasi untuk membangun aliran pendapatan baru. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar. Jadi, memahami arus kas dan dampaknya di lokasi yang berbeda dapat membantu bisnis dalam memutuskan apakah akan memperluas ke pasar baru. Berikutnya, kita akan membahas rasio arus kas. Nah, rasio arus kas adalah ukuran berapa kali perusahaan dapat melunasi hutang lancar dengan uang tunai yang dihasilkan dalam periode yang sama. Angka yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan lebih banyak uang tunai dalam satu periode daripada yang dibutuhkan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Rasio arus kas lebih akurat dalam mengukur likuiditas dan solvabilitas perusahaan daripada rasio yang diturunkan dari laporan laba rugi atau neraca.
Ada 5 rasio untuk analisis arus kas. Yang pertama, cash flow coverage ratio. Arus kas ini disebut sebagai rasio solvabilitas dan merupakan rasio jangka panjang. Rasio ini menghitung apakah perusahaan itu dapat membayar kewajibannya atas hutang yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jika rasio lebih besar dari 1,0, maka perusahaan tidak dalam bahaya default. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah kas bersih dari operasi dibagi total hutang. Yang kedua yaitu cash flow margin ratio. Rasio ini adalah rasio profitabilitas yang membantu kita dalam mengukur kas bisnis dari aktivitas operasi kita sebagai presentase dari pendapatan penjualan selama periode tertentu. Dengan kata sederhana, rasio ini memberitahu kita seberapa baik bisnis dapat mengubah penjualan menjadi uang tunai. Analisis rasio ini penting bagi perusahaan karena memberikan wawasan tentang profitabilitas bisnis dan juga kualitas pendapatannya. Nah, rumus yang digunakan adalah pendapatan bersih ditambah pengeluaran non-tunai, amortisasi dan penyusutan ditambah perubahan modal kerja dibagi penjualan. Yang ketiga yaitu Sharon Liability Coverage Ratio. Rasio ini mengacu pada kemampuan operasi bisnis dalam menghasilkan uang tunai yang dapat digunakan untuk menutupi hutang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Dengan kata sederhana, rasio cakupan kewajiban saat ini membantu dalam mengukur likuiditas bisnis. Rasio ini juga dikenal sebagai Cash Current Debt Coverage Ratio yang melihat bagaimana kebijakan dividen bisnis mempengaruhi kas yang bersedia untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Saat ini rasio hitung sebagai berikut, yaitu kas bersih dari aktivitas operasi dividen tunai dibagi dengan kewajiban lancar rata-rata. Nah, yang keempat yaitu Price to Cash Flow Ratio. Rasio ini adalah rasio profitabilitas yang membandingkan harga perusahaan dengan arus kas yang mendasarinya, yaitu parameter penilaian yang menunjukkan perusahaan berdasarkan arus kas yang dihasilkan. Dengan kata sederhana, rasio ini menunjukkan nilai rupiah yang bersedia dibayar oleh investor untuk arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk menganalisis penilaian perusahaan dengan salah satu pertimbangan terpenting, yaitu uang tunai. Rumusnya adalah kapitalisasi pasar dibagi arus kas koperasi. Nah, rasio ini adalah rasio yang paling banyak digunakan di dalam industri. Dan yang terakhir yaitu Cash Interest Coverage Ratio. Jadi, rasio ini membantu kami dalam mengukur kemampuan bisnis untuk memenuhi pembayaran bunga atas pembiayaan utangnya. Rasio ini adalah ukuran yang mirip dengan rasio cakupan bunga, tetapi karena menggunakan uang tunai dan bukan pendapatan dalam penyebut, maka rasio ini lebih merupakan ukuran yang realistis. Jika rasio kurang dari 1, maka kita dapat mengatakan bahwa bisnis tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajiban bunga atas hutang jangka pendek dan panjangnya. Nah, rumusnya yaitu penghasilan sebelum bunga dan pajak ditambah beban non-tunai dibagi beban bunga. Nah, rasio ini adalah salah satu rasio yang paling efektif untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi bunga atas hutangnya. Nah, kesimpulannya adalah setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat rinciannya tentang seberapa banyak uang yang diperoleh dari setiap sumber tersebut. Dan setiap sumber pengeluaran juga harus dapat dibuat rinciannya tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut. Dari perbedaan jumlah dan waktu aliran dana yang diterima dan aliran dana yang keluar akan terlihat tingkat keseimbangan antara keduanya, sehingga pada bagian akhir dan laporan arus kas dapat diketahui jumlah kas yang dimiliki suatu perusahaan. Baiklah, sekian, see you, and terima kasih.